Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di SDN 6 Tilango dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak Ibu Arifah Pakaya SPD. Pada pendampingan individu 2 ini fokusnya adalah memfasilitasi diskusi visi atau cita-cita murid di masa yang akan datang dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya berkunjung kembali ke SDN 6 Tilango serangkaian dengan kegiatan pendampingan individu 2. Ya, untuk visi perubahan ini barangkali untuk SDN 6 Tilango ini bertepatan dengan pembuatan kurikulum. Jadi kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pendamping ini. Dan insya Allah sebentar juga kita akan diskusi. Itu perubahan itu kami akan tuangkan dalam kurikulum. Alhamdulillah dukungan kepala sekolah itu masih sama dengan seperti awalnya, masih tetap mendukung saya, begitu juga dengan teman-teman. Mereka masih tetap full semangatnya mendukung saya itu masih tetap full. Sampai sekarang untuk kepala sekolah itu bentuk dukungannya itu seperti motivasi-motivasi, penyemangat-penyemangat buat saya. Kemarin saja saya belum sempat mengungkapkan ada pendampingan individu, tetapi beliau yang sudah menanyakan lebih awal. Berarti saya menganggap itu bahwa salah satu dukungan beliau untuk pelaksanaan CGP ini dia. Terus begitu juga dengan teman-teman, ketika ada sesuatu yang harus dikolaborasikan dengan mereka, mereka sangat setuju. Tantangannya itu biasanya dalam hal membagi waktu. Itu alhamdulillah dari awal itu memang terasa sekali itu tantangannya, tetapi ketika mau masuk di bulan kedua ini perlahan-lahan sudah bisa terrealisasi, sudah agak stabil, meskipun itu ada sedikit yang waktu itu saling bertabrakan. Membagi waktu itu agar tidak bertabrakan, harus memaksimalkan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktunya itu harus sudah terselesaikan. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan, baik pekerjaan tupoksi, kemudian CGP, dan tugas-tugas rumah, apalagi tugas-tugas ketika ada tugas di luar. Saya akan menerapkan semua apa yang saya dapatkan, meskipun itu belum dikatakan 100%, itu mungkin bertahap, dan semakin saya pelajari dan insya Allah akan diimplementasikan di lembaga saya sendiri. Kalau pembelajaran pada modul 1.1 itu saya lebih paham pada pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian pengejawantahan semboyan KHD. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran-peran guru penggerak. Nah, di dalam nilai-nilai guru dan peran guru itu ada kaitannya dengan modul 1, bagaimana seorang guru itu menjadi seorang pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.3 yaitu tentang
visi dan prakarsa perubahan. Ya tentunya itu ada kaitannya modul 1.1, 1.2 itu ada kaitannya bagaimana visi dari sekolah itu muaranya ke pendidikan berpihak pada anak, berpihak pada murid. Jadi seorang guru penggerak itu harus bisa merancang satu buah visi yang membawa anak itu ke impian-impian mereka ke depan. Alhamdulillah dari 100% yang dijelaskan, mungkin yang terimplementasi itu masih sekitar 20%. Ya, itu karena kemarin itu kan kita sudah masuk libur kan, kemudian ketika mau masuk itu mungkin saya kalau ditanya begini, saya terbayang semua kelas kan, dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya sudah mengimplementasikan hanya beberapa kelas saja, itu maksudnya. Nah kan kelas-kelas lain itu sudah mulai awal penerimaan rapot. Jadi pembelajaran yang saya dapati itu belum sempat diterapkan. Cuman ada beberapa kelas yang sudah diterapkan. Alhamdulillah dengan diterapkannya pembelajaran pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya melihat bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap anak ini, apalagi dalam kesepakatan kelas. Mereka lebih fokus dengan aturan-aturan yang sama-sama disepakati itu. Kemudian yang kedua, tentang berpihak kepada murid. Saya menerapkan itu, saya lebih fokus kepada anak-anak yang butuh pendampingan. Jadi mereka harus dituntun, bukan untuk dibiarkan saja. Kemudian tanggapan dari siswa, mereka merasa bahwa ada kesadaran diri mereka terhadap apa yang selama ini belum stabil untuk mereka lakukan. Perasaan saya luar biasa. Yang selama ini kan masih banyak, ternyata masih banyak ilmu yang kurang, meskipun sudah melewati bangku pendidikan, sudah mengikut diklat-diklat, tetapi ini yang memang terasa bagi saya, yang kurang itu banyak. Seorang guru penggerak itu harus seperti apa? Ternyata memiliki peran dan nilai-nilai itu yang sudah kita pelajari. Dan ternyata saya rasa sedih juga ketika ada yang strategi yang belum saya bisa kuasai, saya belum bisa terapkan ke anak didik, sehingga melihat perilaku anak didik itu kan sangat memprihatinkan. Dan insya Allah ketika saya sudah menerima ini, insya Allah perlahan-lahan saya akan terapkan. Yang sudah baik itu, yang pertama tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang perlu diperbaiki itu, kita masih merevisi kembali visi, impian kita ke depan. Sekolah itu akan seperti apa nanti ke depan. Kemudian peserta didik yang output dari peserta didik dari SDN 6 itu kira-kira menjadi seperti apa. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, alhamdulillah kita bisa sama-sama sharing ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh pengurus dalam hal apalagi untuk pembelajaran ini, bagaimana sosialisasi tentang IKM kan, itu tentunya kita semua ke kabupaten. Kemudian kalau untuk wilayah itu memang sangat berpengaruh, semua tergantung saya. Kalau saya tidak mau bergerak, mereka juga diam. Saya masih menunggu ini. Sekarang ini kan sudah penyusunan perangkat pembelajaran kan. Sampai saat ini mereka belum mengetok, tetapi mungkin masih menunggu instruksinya saya kapan kita akan mulai KKG ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah bincang-bincang tentang pembentukan komunitas praktisi.
Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sangat merespon, dan guru-guru juga sangat merespon itu karena sangat sangat bermanfaat bagi kami dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran yang berbasis Canva. Tayangan-tayangan video yang menarik itu kan mereka kan belum bisa memahami. Jadi saya yang sudah mendapatkan ilmunya, insya Allah saya akan menerapkan ke teman-teman. Tantangan saya yaitu ketika sudah mulai merancang, ada guru-guru yang belum sempat hadir. Jadi belum sempat mendengar apa tujuan kita untuk membentuk komunitas praktisi ini. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut bagaimana? Menunggu beliau untuk hadir, sampai hadir, dan akan mengkomunikasikannya kembali ke beliau. Pembelajaran yang sangat menarik untuk merintis komunitas ini yaitu mewujudkan satu pembelajaran, satu tujuan, di mana tujuan dari pembentukan komunitas ini belajar tentang hal-hal yang baru. Itu yang menarik bagi saya, dan tidak mau ketinggalan dengan informasi-informasi yang baru. Itu yang menarik bagi saya. Apalagi seperti pembelajaran melalui Canva ini kan, itu pembelajaran baru bagi kami. Saya harus banyak mengetahui referensi, ya, menggali referensi sejauh yang saya pelajari, dan tidak terikat dengan itu, tetapi melalui diklat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 6 Tilango, yang kami sebut dengan hormat Bapak Ibrahim Amu SPDI, yang terhormat Bapak Luqman Masnur SPD selaku pengajar praktik pada pendampingan 2 angkatan 8, yang terhormat Bapak Ibu guru staf yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadiran Maha Besar Ilahi, karena hanya izin dan kuasa-Nya Allah sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam rangkaian diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari ilmu kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah yang kami sebut dengan hormat Bapak Ibrahim Amu SPD. Silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah diselenggarakan oleh guru Calon. yang akan rapat ini didampingi oleh Pak Luqman sebagai pendamping. Hari ini kita harus gunakan dengan baik, terutama di dalam penyamaan visi dan misi sekolah yang akan kita tuangkan dalam kurikulum sekolah nanti. Oleh sebab itu saya berharap kepada teman-teman guru menyampaikan hal ini dengan baik dan didasarkan dari pengalaman kita tahun lalu terkait dengan kurikulum. Dari kurikulum tahun lalu kita update kembali, kita perbaharui pada saat ini. Jadi kurikulum yang lalu kita tidak bisa, kita sudah sepakati kurikulum yang kita tidak bisa jalankan, berarti ada beberapa yang perlu kita ubah. Nah, kesempatan ini kita gunakan pada penyelesaian visi sekolah.
dan melalui pendamping barangkali kami minta juga pendapatan beliau terutama untuk visi sekolah ini yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan oleh pengajar praktik yang kami sebut dengan hormat Bapak Lukman Masmur SP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, pada hari ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan diskusi. Nantinya bapak ibu akan mengisi kalimat rumpang yang ada di kertas plano. Kalimat rumpang ini adalah kalimat sebuah kalimat tidak utuh, jadi dia berupa titik-titik. Ini nanti bapak ibu akan menyempurnakannya. Nanti kalimat rumpang ini bapak ibu akan mengisi titik-titik sesuai dengan kondisi yang ada di SDN 6 Tilang, sesuai dengan apa yang ibu rasakan, apa yang ibu alami sebagai seorang pendidik di sekolah ini. Misalkan kita memberikan murid-murid yang titik-titik, silahkan diisi beberapa kata atau kalimat untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Misalkan kita memberikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, berakhlak. Nah, itu contoh ya, Ibu Bapak. Silahkan dipahami kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu ini. Kira-kira dari 6 pertanyaan ini, siswa saya itu seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ini nanti arahnya ke Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila. Jadi mungkin nantinya ini akan terbuat dimensi profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu kalau boleh saya ulang kembali itu ada 6 ya, Bapak Ibu ya. Jadi 6 dimensi dari profil belajar Pancasila nantinya akan memuat dalam kalimat rumpang ini. Dan itu pun nanti akan selaras dengan visi yang akan diperlihatkan nanti. Ini nanti akan diselaraskan Ibu Bapak antara visinya Ibu Arifah dengan visi sekolah. Ya, apakah sudah selaras atau masih ada penambahan-penambahan? Jadi Bapak Ibu di tempat ini bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Kita hanya saling berbagi apa yang Ibu Arifah dapatkan di pendidikan guru penggerak itu yang akan dibagi kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, meskipun ini adalah proses belajar, Bapak Ibu, akan tetapi nantinya ini akan menjadi refleksi bagi sekolah. Apakah sekolah ketika melihat visinya, visi sekolah, karena nantinya akan ditampilkan visi sekolah dari SDN 6 Tilang ini, apakah sudah selaras dengan impian dari warga sekolah? Bapak Ibu ini kan adalah warga sekolah yang nantinya akan mengisi kalimat rumpang ini. Apakah sudah selaras kalimat rumpang yang sudah dituliskan dengan visi sekolahnya? Visi sekolahnya ada di SDN 6 Tilang. Jika sekiranya visi itu nanti mau ditambahkan, ya itu kembali kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Nah, yang berhak merubah itu kan forum, rapat kepala sekolah, kemudian staf dewan guru, komite juga mungkin ada, kemudian pengawas sekolah yang boleh merubah visi sekolah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah proses belajar. Namun dalam proses belajar ini saya harapkan kegiatan diskusinya nanti Bapak Ibu bisa aktif untuk memberikan masukan, untuk memberikan kiranya ada yang ingin dipertanyakan, silakan dalam proses diskusi ini. So, tanpa pulpen mau berisiakan itu, tulis akan itu pulpen. Kegiatan fasilitasi diskusi ini sepenuhnya akan diambil alih oleh Ibu Arifah selaku calon guru penggerak. Beliau yang akan mengarahkan proses diskusi
dari merampungkan kalimat rumpang. Jadi ini kalimat rumpang ada 6. Nanti kita akan lihat yang mana yang lebih condong. Misalkan kita memberikan murid-murid, di sini kan nanti akan banyak sejumlah bapak ibu yang ada di ruang ini. Kepala sekolah juga turut menuliskan impiannya terhadap murid yang ada di SD 6 Tilango. Yang mana yang lebih dominan itu nanti kita ambil kata kuncinya. Misalkan dia beriman dan bertakwa. Oh, kata itu yang banyak termuat di kalimat rumpang yang pertama. Begitu seterusnya sampai yang ke-6. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman Masmur SPD selaku pendamping individu dan pengajar praktik. Kita langsung saja pada acara inti, yakni diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan tentang tujuan diskusi, permohonan maaf sebelumnya karena saya berdiri di sini hanya untuk belajar, berdiri di depan Bapak Ibu bagaimana menjadi seorang calon guru penggerak, bukan untuk menggurui. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Kita mengimpikannya. Susunan acara tadi sudah selesai. Nah, kita masuk pada visi. Visi itu adalah gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan, dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama murid. Jadi, yang mendambakan ini seluruh warga sekolah, terutama yang kita cita-citakan untuk murid. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut ada jembatan, ya, jembatan untuk muaranya ke visi tersebut, yaitu melalui kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki serat atau kekosongan dan belum memenuhi kalimat standar. Kalimat ini adalah kalimat yang belum lengkap sehingga harus dilengkapi supaya menjadi kalimat yang utuh. Contoh kayak ini ya. Nah sekarang di sini adalah kalimat rumpang, cita-cita kita untuk murid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang merujuk pada satu terbentuknya visi, yakni kalimat rumpang. Di sini Bapak dan Ibu mengisi, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Dan di sini saya akan membagi stick note. Setiap pertanyaan ini Bapak Ibu akan menulisnya di stick note yang berwarna dan akan ditempelkan di pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1. Langsung jawab. Iya, memimpikan murid yang apa? Berbagi dong. Oke. Saya beri. Kalau ini kemarin yang saya buat ya, tugas dari CEP kemarin, saya membuat kalimat rumpang menuju satu tujuan visi. Ini contoh dari saya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter dan mencintai lingkungan. Nah, untuk Bapak dan Ibu kira-kira apa? Supaya kita saling kolaborasi. Ini contoh dari saya, ini tugas saya kemarin. Nah, jika Bapak Ibu akan menambahkan, silahkan. Kira-kira selain itu apa lagi yang Bapak Ibu impikan terhadap anak kita? Iya, sesuai hati nurani Anda.
kita sendiri punya impian ya. Kak Jul, minta tolong dong. Kayaknya tinggi banget. Iya. Jawaban yang pertama, setiap soal ini ada warna lain. Kalau nomor 2 itu kita ganti warna pink ya. Yang Bapak Ibu isi ini dulu nomor 1. Boleh. Silakan. Tulis. Silakan ditempel, Bu. Kita mengangan-angan susah ya, mimpi menjadi kenyataan. Dan penjum. Nah, dari kalimat rubah ini nantinya akan terbentuk satu buah visi. Iya. Orang-orang tinggi di sini ini, Pak. Masya Allah. Masih ada? Oke. Please. Berdua kita percaya murid Ya. Ya, kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Tuhan. Ya, boleh ya? Ini kalau kemarin ini contoh yang saya buat tugas. Kita percaya bahwa murid kita itu punya apa kira-kira? Ya, punya karakter boleh. Apa lagi? Punya karakter yang berbeda-beda bisa. Apa lagi? Fokus. Hari ini kita banyak menghayal dulu. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Teman-teman masih ada sekolah ya. Please Bu Linda, ditempel ya. Silakan sayang. Ini luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Bu. Please, ini ada jalan. Sama Ibu kita ya. Lihat yang ada lemnya. Itu yang ada lemnya itu. Berarti tulisannya. Soalnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah
Wah, encer memang. Encer di otak. Wow, mantap. Apa kita yang menjadi tujuan kita yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik iya, berarti harus ada satu keyakinan sekolah. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Lalu masih ada Pak Hairul. Semua jadi luar biasa SDN 6 ini. Di bawah Pak Jul. Oke, terima kasih Pak Jul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bagian dalam memimpikan sekolah ini ke depan terhadap peserta didik kita. Nah, kami meminta satu orang untuk minta tolong ya, satu orang untuk dapat membacakan impian-impian kita semua dari nomor 1 sampai nomor 6. Siapa yang bersedia? Bu Fitri, bersedia? Ayo, tidak apa-apa. Ibu Linda? Oke, terima kasih. Ini calon Pak Lu sebagai pemberitahuan, insya Allah mereka jadi calon penggerak ada angkatan 10. Ini ada berapa orang teman saya nanti? 1, 2, 3, 4. Insya Allah ya. Oke, kita bareng sama-sama terbang ke langit yang tinggi. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan apa yang kita sudah tulis bersama di depan. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang mencintai lingkungan. Oke. Yang kedua, santun kepada orang tua baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, peduli lingkungan. Yang keempat, bertakwa, berkarakter, bermoral, dan lain-lain. Yang berikut, mandiri, karakter, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berikut, mempunyai akhlak, berpikir kritis, adab, dan berdedikasi tinggi. Yang berikut, mempunyai akhlak mulia, sopan, dan santun. Ya. Terakhir, kita memimpikan murid yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Oke. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah orang yang memiliki keunikan yang berbeda, karakter yang berbeda. Yang kedua, aset bangsa memiliki keistimewaan dan karakter yang berbeda-beda. Ketiga, yang mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Keempat,
punya tanggung jawab di sekolah, dan punya karakter dan berakhlak mulia, dan punya pengetahuan sopan dan santun. Sosok dia perlu dibimbing untuk beribadah. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Apa? Sekaligus spesial adalah salah satu titipan Tuhan yang paling mulia, yang mempunyai sifat dan berkarakter. Yang berikut, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang berpotensi yang bisa membawa sekolah menjadi yang terdepan. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Ini adalah yang ketiga jawabannya, karakter yang beriman dan bertakwa. Mengutamakan pendidikan, berkarakter dan berwawasan global. Yang berikut, kita mengutamakan satu, pembentukan karakter, pembentukan lingkungan yang bersih, sehat dan asri, dan berwawasan global. Yang berikut, pengetahuan dan karakter. Yang jawaban berikut, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan berbudi pekerti luhur. Yang berikut, pembiasaan sikap dan kepedulian sosial. Yang terakhir, pendidikan karakter dan bakat siswa. Pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa satu, mempunyai cita-cita yang dominan untuk masa depan. Yang berikut, kebersihan adalah sebagian dari iman, bersih, pangkal, sehat. Yang berikut, insan yang cerdas. Yang berikut, penerus cita-cita bangsa dan negara. Sadar akan tata tertib yang ada di sekolah sebagai murid, penerus masa depan, pemimpin masa depan bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin satu, mampu memberikan pengetahuan. Yang berikut, mampu menjadi contoh yang baik oleh siswa, baik dalam berpakaian dan segalanya. Yang berikut, menjadi guru yang berkarakter, menjadi warga sekolah yang bisa memberi contoh yang baik bagi siswa, membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi masing-masing. Saya ingin menjadi guru yang bisa mencerdaskan anak-anak dan selalu dirindukan oleh murid-murid. Yang berikut, disayangi murid, orang tua, dan bermanfaat dan masyarakat sekitar. Menjadi guru bisa menjadi contoh kepada siswa, memegang teguh dan tanggung jawab. Yang terakhir, mengembangkan minat dan bakat serta keahlian masing-masing murid. Pertanyaan yang ke-6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa satu, persatuan dan kesatuan adalah tujuan utama. Yang kedua, saling menghargai dan bekerja sama. Yang ketiga, setiap warga sekolah memiliki potensi yang berbeda-beda yang harus dikembangkan dan kemajuan sekolah. Yang berikut, memiliki kemampuan bakat yang berbeda yang dapat dikembangkan. Begitu pula dengan guru memiliki kemampuan yang berbeda serta orang tua yang sangat antusias terhadap keberhasilan sekolah. Yang berikut, murid membutuhkan fasilitas untuk pengembangan bakat dan menghasilkan prestasi. Yang berikut, toleransi adalah modal utama, dan yang terakhir adalah siswa memiliki potensi yang berbeda sesuai yang diemban. Siswa memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah impian-impian dari kita guru semua. Nah, sekarang saya bisa dapat simpulkan bahwa dari semua impian kita ini lebih ke karakter, ya, ada iman dan takwa dan peduli lingkungan dan bernalar kritis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan visi kita yang sebelumnya. Ini visi kita sekolah SDN 6 Tilang. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Nah, apakah visi ini
sudah sesuai, sudah terwujud, dan akan kita tambahkan dengan mimpi-mimpi kita yang sudah tertuang pada pertanyaan-pertanyaan rumbang tadi. Ada yang saya meminta saran dari Bapak Ibu Guru atau dari Kepala Sekolah, disilakan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah visi-visi yang kita sudah buat tahun lalu. Nah, saya berpikir ini mewujudkan peserta didik yang berpraktik dan peduli dan semangat Pancasila. Nah, untuk visi-misi kita itu untuk semangat Pancasila itu lebih kita lebih spesifik lagi. Kalau semangat Pancasila ini ada luas. Jadi spesifiknya itu saja. Kalau mau peserta didik yang berkarakter itu bakal ada, kemudian perlu dibuat. Hanya dalam semangat Pancasila ini yang perlu kita perkecil ruang geraknya supaya kita bisa lain, karena visi ini adalah mimpi kita sama-sama bermimpi. Jadi kalau siswa berkarakter, kita juga bermimpi siswa itu berkarakter. Karakter siswa seperti apa? Jadi kita hanya bermimpi. Nah, mimpi ini salah kita akan wujudkan di dalam perilaku kita sehari-hari, terutama kita sebagai guru Bapak Ibu. Kalau kita memimpikan siswa tidak terlambat sekolah, berarti kita guru juga harus seperti itu. Jangan terlambat, karena kita di mimpi kita memimpi siswa jangan terlambat. Nah, kita harus memimpi juga jangan terlambat. Ini yang harus kita perkecil. Oke Bapak Ibu, kira-kira semangat Pancasila kita bisa ganti dengan apa? Kita ambil profil pelajar Pancasila. Ya, kalau di sana sudah ada kan? Kalau lebih fokusnya ke dimensinya gimana? Ya. Profil Pancasila itu kan masih ada 6 ya. Kita lebih ke situ. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang ada dimensi dan sub-sub elemennya. Kalau di bertakwa itu, tadi juga saya mendengar ada takwa, beriman. Ini ada akhlak beragama pribadi kepada manusia, kepada alam dan negara. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya bangsa Indonesia dan dunia. Komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Sedangkan gotong royong untuk kolaborasi, kepedulian, tadi juga ada berbagi, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, mandiri ya. Kemudian ada bernalar kritis. Tadi sudah saya dengar juga ada bernalar kritis. Di situ ada memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini salah satu yang akan kita masukkan dalam visi kita secara khusus atau melalui dimensi yang mana kira-kira. Kita lebih banyak mendengar pada impian kita tadi apa ya? Karakter, ada lingkungan, ada iman dan takwa. Bernalar kritis. Berarti pada visi tadi, ini saya tempelkan lagi dulu. Mana? Sini aja. Ini. Ya. Bapak Ibu hormati, barangkali ini kita bisa perkecil ini. Ini mungkin kita ubah barangkali bisa ini mewujudkan peserta didik yang beriman, kemudian
banget. Sini. Sesuai dengan harapan Bapak tadi, Bapak dan Ibu yang kita sudah tuangkan di sini, berarti visi misi kita ini yang kita sudah tuangkan tahun yang lalu, ini barangkali boleh kita ubah. Yang lebih spesifik, Ya. ini mewujudkan, kali ini saya ada tawaran dari saya, barangkali bisa diambil. Ini mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, dan berwawasan global. Jadi sudah ada tiga pelajaran Pancasila yang kita tuangkan di sini. Jadi minimal kita ada 2 sampai 3. Kalau satu sudah terlalu karena kita pilih 6. Ya. Mewujudkan peserta Jadi didik. kita peserta didik yang beriman, cerdas, dan berwawasan global. Itu juga kita bisa ambil. Nah, sebentar nanti kita akan tuangkan ini dalam misi. Beriman itu apa, seperti apa, ya, misinya, kemudian ada cerdas seperti apa, dan berwawasan global seperti apa. Ya, Iya. itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikut barangkali kita bisa ambil juga Mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, dan berwawasan global. Ya. Masih ada tambahan? barangkali teman-teman ada tambahan. Bu Linda? Ya, kalau memang kita tidak mampu, jangan meletakkan bisnis. Kenapa? Itu tanggung jawab kita. Kita ini bermimpi. Kepada Ibu. Kalau berwawasan global tidak, indikatornya kita tidak bisa mampu keluarga. Ya, kayak IPTEK. Kemarin tahun 2021 saya membaca itu isi kita yang pertama itu IPTEK ya. Tetapi apakah selama ini sudah 2021? 2020. 2020. Ya, Ya? Iya. Nah, sekarang kita akan melakukan perubahan, prakarsa perubahan inisiatif apa yang akan kita lakukan dalam mencapai visi tersebut. Nah, sekarang, ini kemarin ini visi saya dalam tugas itu yang berakhlak mulia. Saya mengambil akhlak mulia itu karena sama dengan paket tadi, dia dimensi beriman, dan berakhlak mulia itu ada beberapa, ada akhlak kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam, ya, kepada lingkungan. Oke. Pada menuju prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu saya teringat pada instruktur yang kemarin, kita lebih fokus pada kalimat utama. Kalau di sini beriman kan? Nah, seperti terlalu besar. Ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ini akan kita lakukan pada prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan yang akan mewujudkan visi kita itu. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini jembatan-jembatan pertanyaan yang mencapai visi tersebut. Kemudian apa saja langkah konkret kira-kira untuk mencapai anak yang beriman? Kira-kira apa langkah-langkah apa yang akan kita buat? Ini pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bagaimana rancangan waktunya? Apakah visi tersebut ini kita targetkan berapa lama anak ini akan mencapai seperti apa yang kita impikan? Seperti itu Pak ya. Jadi kita harus memiliki target. Kira-kira untuk tahun 2023-2024 pada kalimat pertama kita mewujudkan peserta didik yang beriman. Kira-kira apa? Apa rancangan kita ke depan? Targetnya berapa tahun? Seperti itu. Dan ketika itu akan tercapai, nah, boleh kita mengambil kalimat kedua. Kalimat kedua tadi cerdas.
seperti apa anak itu akan cerdas. Ini saya tampilkan, ini ada beberapa prakarsa perubahan dalam model Bagja rencana strategi. Prakarsa perubahan itu adalah rencana strategi yang saya lakukan untuk mewujudkan perubahan yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. Kemarin kita dapat tugas seperti ini. Untuk mencapai visi itu kita harus mewujudkan prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry itu adalah mencari apresiatif atau inisiatif-inisiatif agar visi tersebut terwujud melalui Bagja. Bagja itu saya baca kemarin itu, Bagja itu adalah dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Nah sekarang ini model Bagja, model pendekatan Bagja. Yang kemarin visi saya, bagaimana membiasakan sikap berakhlak mulia pada siswa SDN 6 Tilango. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, ini di sini. Pertanyaan ini menjadi acuan kita dalam membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mencapai satu tujuan itu. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, dan mendefinisikan tujuan. Ini ada pertanyaannya, bagaimana membiasakan sikap. Nah, kalau tadi beriman ya, nah, bagaimana membiasakan sikap beriman pada siswa SDN 6 Tilango. Kemudian, tindakan yang dilakukan apa kira-kira? Tindakan yang dilakukan pada tahap awal adalah membangun tim komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah berarti kita sama-sama merancang pembiasaan itu melalui komunitas yang akan kita buat. Tadi sempat ditanya Pak Guru, apakah kita sudah melakukan komunitas praktisi sekolah? Tadi saya sudah menjawab kepada Pak Nurman pendamping. Kita baru merancang dan itu akan menjadi wadah kita untuk selalu berkomunikasi tentang hal-hal yang seperti ini, terutama dalam pembelajaran dan membangun karakter siswa. Ini contoh-contoh pertanyaan. Ini yang saya buat kemarin. Ambil pelajaran. B itu buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. Siapa saja yang akan terlibat kira-kira dalam mendukung pembiasaan untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau kita kan sudah terlibat, itu sudah ada dari Kementerian Agama. Alhamdulillah sudah. Kemudian ini ya, tindakan yang melibatkan orang lain sebagai sumber data itu berarti dengan orang tua. Ambil pelajaran, gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi? Tindakan yang dilakukan selalu berkonsultasi dengan orang tua. Kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah akan terbiasa pula di rumah. Guru bersama rekan sejawat perlu memonitoring atau secara bersahabat silaturahim dengan orang tua. Ini yang kemarin kali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah, komunitas lagi komunitas, dapat secara informal melakukan improvisasi dan berkontribusi membantu terwujudnya perubahan tersebut. Tindakan yang perlu dilakukan adalah seluruh komunitas sekolah, baik guru, orang tua bersatu padu untuk mempertahankan dan selalu mendorong kebersamaan dalam mendidik peserta sesuai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, pada atur eksekusi ini bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan kontribusi bersama. Ya. Jadi kita akan mengatur eksekusi seperti apa nantinya program yang akan kita lakukan, apa yang kita eksekusi lebih awal. Jadi masih ada yang perlu ditambahkan. Berarti kalau misalnya beriman itu dia sudah di situ sudah ada disiplin,
sudah merangkum semua Pak ya, bukan saja berakhlak, kan berdimensi beriman itu terbagi beberapa sub elemen. Di situ ada berakhlak mulia kepada Tuhan, ada berakhlak mulia kepada manusia, berakhlak mulia kepada alam. Berarti kalau manusia berarti saling menghargai. Berarti dia sudah merangkum pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, masih ada tambahan? Berarti ketika kita menerapkan disiplin itu berarti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kep, bahwa tertibkan dulu diri kita sebelum menertibkan orang lain. Bagaimana dalam firman Allah ya, bukan Imam Ad-Daily, dalam firman Allah katanya barang siapa yang hanya tahu mengatakan tetapi tidak melakukan, maka sangat besar dosanya. Jadi insya Allah kita tidak tergolong orang-orang yang ada di dalam ungkapan tersebut, bukan ungkapan tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah kamu sebelum kau disolatkan. Seperti itu istilahnya. Jadi kita dulu yang menerapkannya, kemudian kita terapkan ke peserta ini. Insya Allah ini katakanlah yang benar itu meskipun pahit. Kesimpulannya, untuk mewujudkan impian kita kepada murid di masa depan adalah kekuatan, harapan, dan doa. Masa depan murid adalah masa depan bangsa. Kemajuan suatu bangsa tergantung bagaimana bangsa itu membangun sumber daya manusianya menjadi berkualitas. Hal ini membutuhkan proses yang panjang, namun prinsip yang bertahap, berangsur-angsur, berkelanjutan, dan terorganisasi dengan baik, sehingga dapat membenahi manajemen dan proses pendidikan yang berkualitas melalui komponen-komponen yang terkait di dalamnya. Komponen itu kita yang ada di dalam sekolah, termasuk pada kurikulum. Kita mau memasuki kurikulum merdeka, dan insya Allah komunitas kita akan mulai jalan, Pak. Ya, itu kesimpulan dari saya, dan sudah selesai. Apakah masih ada? Proses yang sangat menarik buat saya yaitu kolaborasinya dengan teman-teman kepala sekolah. Dukungan yang sangat menarik bagi saya itu dukungan dari kepala sekolah, memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bersama-sama saya dalam pendampingan hari ini. Kemudian yang kedua, dalam pendampingan ini saya bisa memaparkan, yang menarik bagi saya bisa memaparkan apa yang saya sudah pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang khususnya tentang visi tadi, cara memimpikan murid itu melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ada yang di belakang saya ini yang dijawab oleh teman-teman, dan mereka sangat antusias dalam memimpikan murid-murid kita ini seperti apa ke depan. Pendampingan yang sudah baik hari ini yaitu tentang semua administrasi tentang yang terkait dengan pendampingan hari ini itu sudah baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki, waktu yang bertabrakan dengan pembelajaran, itu yang perlu diperbaiki. Kira-kira kedepannya ini apakah akan mengganggu aktivitas murid dalam hal pembelajaran, atau bagaimana kita serahkan kesepakatan dari teman-teman. Itu saja.